Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahifah Maharani Hendra, BP 1910233009 dari kelas Vistum Tanah Al. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum tentang transpirasi. Transpirasi atau proses penguapan ialah suatu proses di mana uap air menguap ke atas udara akibat dari pemanasan cahaya matahari. Yang mana uap air atau air yang berada di dalam tanah, berada di dalam batang tumbuhan, daun tumbuhan akan naik ke atas langit melalui stomata akibat dari panasnya matahari. Baiklah, transpirasi ada dua. Yang pertama transpirasi cepat dan transpirasi lambat. Transpirasi cepat merupakan sebuah proses penguapan air yang terjadi dengan sangat cepat dan akibatnya adalah proses pelurutan hara pada tumbuhan terjadi dengan cepat juga. Sedangkan yang kedua, transpirasi lambat, yaitu proses di mana penguapan air terjadi secara lambat sehingga proses pelurutan hara pada tumbuhan terjadi secara lambat pula. Faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya transpirasi yang pertama yaitu jenis tumbuhan. Kemudian ada jumlah daun, luas permukaan, proses pemanasan, dan kelembapan udara. Dan faktor yang paling terpenting ialah banyaknya jumlah daun, jenis tanaman, dan juga proses penyinaran oleh matahari. Karena semakin banyak jumlah daun, maka akan semakin cepat terjadi transpirasi, dan semakin panas atau semakin tinggi suhu yang disebabkan oleh penyinaran matahari, transpirasi akan terjadi secara cepat pula. Baiklah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama alat, ada plastik bening ukuran 1 kg, kemudian ada karet gelang. Kemudian, bahannya ialah daun tanaman manggis untuk transpirasi lambat dan daun tanaman belimbing ulu untuk transpirasi yang terjadi secara cepat. Kemudian, langkah kerja tersendirinya yang pertama ialah kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, kita harus menentukan atau melihat apakah cuaca pada hari tersebut cerah atau tidak, karena hal itu sangat mempengaruhi terjadinya transpirasi. Kemudian yang ketiga, daun tanaman manggis kita bungkus dengan plastik 1 kg, kemudian ujungnya kita ikat dengan karet. Kemudian kita tunggu selama 2 jam agar uap-uap air yang keluar melalui stomata dapat menempel pada plastik. Kemudian lakukan perlakuan yang sama terhadap daun tanaman belimbing ulu dan kita tunggu selama 2 jam. Dan nantinya kita akan mendapatkan hasil akhir berupa uap-uap atau tetes air yang menempel pada plastik bening. Perlakuan yang pertama yaitu terhadap daun tanaman belimbing ulu untuk transpirasi cepat. Daun tanaman belimbing ulu kita bungkus dengan plastik bening ukuran 1 kg yang telah kita sediakan tadi. Kemudian pada ujungnya kita ikat dengan menggunakan karet gelang. Kemudian kita harus menunggu selama kurang lebih 2 jam agar transpirasi hasilnya dapat dilihat, yaitu berupa tetes air yang menempel pada plastik. Berikut merupakan hasil akhir dari praktikum transpirasi cepat yang telah kita lakukan. Setelah menunggu kurang lebih selama 2 jam, kita mendapatkan hasil akhir berupa sejumlah air yang terdapat di dalam plastik bening dengan ukuran 1 kg. Berikut merupakan perlakuan transpirasi lambat pada daun tanaman manggis. Langkah kerjanya kurang lebih sama seperti transpirasi cepat pada tanaman belimbing ulu. Plastik bening ukuran 1 kg kita gunakan untuk membungkus daun tanaman manggis. Kemudian, pada ujungnya akan kita ikat dengan karet gelang yang telah disediakan. Kita harus menunggu selama kurang lebih 2 jam agar hasil transpirasi dapat terlihat. Baiklah, berikut merupakan hasil dari proses transpirasi lambat yang telah kita lakukan terhadap daun tanaman manggis. Dapat kita lihat setelah menunggu kurang lebih selama 2 jam, terdapat tetesan air yang menempel pada plastik bening ukuran 1 kg. Tetapi, banyak air tersebut tidak sama dengan transpirasi cepat yang telah kita lakukan sebelumnya.
Baiklah, sekian praktikum transpirasi saya kali ini. Pada praktikum ini, saya mendapatkan hasil bahwa uap air yang dihasilkan dari transpirasi cepat lebih banyak daripada uap air yang dihasilkan melalui transpirasi lambat. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.